Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabarnya nih, sobat aksi? Semoga di luar sana teman-teman juga pasti pada sehat ya di tengah kita menghadapi wabah hari ini. Ya, untuk hari ini kembali lagi kita bakal interview nih sama Kang Sidik. Itu kita bakal ulik-ulik lagi kegiatan-kegiatan Kang Sidik. Kalau sebelumnya kita sudah bercerita tentang apa itu academy selling, apa itu yang sedang dijalankan oleh Kang Sidik, terutama dari sisi bisnisnya, dari sisi perusahaannya. Nah, hari ini kita coba bakal ulik-ulik lagi lebih dalam lagi tentang kenapa sih Kang Sidik itu harus menjalankan sebuah bisnisnya lagi, kenapa sih harus berjualan di tengah hiruk pikuknya perduniaan ini. Oke, mungkin sebelum itu kita coba ceritakan lagi Kang Sidik, kenapa sih Kang Sidik tetap memilih untuk berbisnis di tengah kondisi ekonomi sekarang nih kan. Ekonomi sekarang kan mungkin sedang mengalami resesi Kang ya. Kenapa tetap stick on the track gitu di dunia berbisnisan? Jadi gini, sebenarnya gue tuh suka banget jualan ya. Nah, kalau jualan. Kenapa? Karena setiap jualan tuh kita mendapatkan benefit, Ya. entah teman baru, nemu produk baru, nemu hal aneh baru, atau nemu something yang sesuatu yang baru aja. Oke. Jadi ketika kita melakukan aktivitas dan ada benefitnya, selain dapat benefit material, kita dapat benefit ilmu dan knowledge gitu. Serugi-ruginya kita punya pengalaman gitu sih kalau jualan. Oke, berarti kan ada yang Kang Sidik dapatkan gitu ya. Anggap itu benefit gitu kan. Ya. Keuntungan. Oke lah, untuk berbicara masalah benefit dan keuntungan itu pasti hal yang sangat manis Kang ya. Semua Ya, juga manis. pasti pengen mengalami gitu ya untuk Manis masalah. di bibir. Nah, tapi kan tadi Kang Sidik juga ada menyebutkan masalah kalau misalkan dalam berjualan itu kita ada kerugian gitu ya. Itu biasanya gimana sih cara Kang Sidik untuk menghadapi sebuah kegagalan dalam berbisnis? Nah, ini kan belum teman-teman Ya. belum dapat materinya ya, atau belum dapat ilmunya. Mungkin bisa Ya. dapat inspirasi dari Kang Sidik nih. Kegagalan dalam berbisnis tuh kayak ini, kayak obat batuk pahit gitu ya. Kayak madu hitam pahit, tapi ada obat di dalamnya gitu. Tapi kalau nggak ada itu ya kita nggak belajar. Yang namanya jualan tuh nggak selamanya madu, nggak selamanya manis terus. Ada di era dimana laku, ada di era dimana itu pahit. Makanya yang namanya jualan jangan cuma satu produk. Coba deh jualannya ada 4 produk, ada 5 produk, ada 7 produk. Nah selanjutnya kalau misalnya dari 7 produk 5 gagal, tapi 2 bisa subsidi revenue kita yang lain atau cost kita yang lain, itu baru enak gitu. Oke, jadi kalau bisa ditarik kesimpulan, oke misalkan satu lini bisnis itu gagal ya misalkan, tapi Kang Sidik itu menutupinya dengan cara ada berapa lini bisnis yang dijalankan Ya gitu. misalnya kalau kita kan tahu kalau kita bikin bisnis, satu bisnis 90% gagal. Ya udah, kalau 90% gagal sekali bikin 10 gitu. 9 gagal, satunya mensubsidi 9 yang lainnya gitu. Oke. Itu perumpamaan sih, misalnya bikin 3, satunya uji coba, satunya yang udah kekeh, dan satunya lagi market di mana kita tuh barrier to entry-nya susah. Oke. Berarti emang ada ada bisnis yang sekiranya itu diunggulkan, dinaikin, ada bisnis yang oke kita coba-coba dulu. Nah, untuk ngeramu itu nih, gimana Kang Sidik kan tuh kadang-kadang kita mengelola satu bisnis saja tuh kan Susah ya? susah gitu ya. Ya. Pagi ini untuk menghadapi kegagalan kita mesti bikin berapa lini bisnis tuh gimana tips and triknya gitu kan? Tips and triknya tuh ngaruh ke teori inventory sama teori stok. Kita tahu kadang produk itu ada masanya gitu. Kayak brand Maichi itu berapa tahun sih hidupnya? 3 tahun kah, 5 tahun kah, 10 tahun kah? Jika kita memulai brand Maichi sekarang gimana? Atau misalnya ada brand keripik keripik Soreang atau keripik brand A gitu. Kita lihat umurnya berapa lama. Di satu sisi kita tahu brand itu ada umurnya, kita tahu juga produk itu ada masanya. Apalagi musiman kayak baju mau Ramadan, kita harus siapin nih buat jualan apa gitu something. Makanya kita harus siapin beberapa lini-lini produk. Nah, gimana caranya men-split supaya kita banyak opportunity atau banyak produk? Makanya kita harus perbanyak silaturahmi. Main ke sana, main ke sini. Temenannya juga jangan cuma nama temen yang gitu aja gitu. Coba main sama yang senior, main sama yang junior, main yang industrinya A, main yang industrinya B, main industrinya C. Kan yang banyak yang bilang kalau banyak silaturahim, banyak rezeki ya, tadi ada kaitan-kaitannya gitu. Kadang yang diharapkan dari bisnis itu gak hanya profit sih, tapi value. Saya tuh bisa ini, apa value saya yang bisa ditukar kalau diri gitu ya. Atau misalnya ada perusahaan nih, perusahaan kita tuh misalnya perusahaan tekstil, kita punya fotografer, kita punya model, kita punya kamera, tapi
saya gagal produksi, tapi kan pasti ada tuh orang-orang yang photoshootnya masih ada, agensi model-modelnya itu bisa disawain buat yang lain. Oke, Gitu. menarik. Heeh. Tadi Kang Sidik sempat ini juga ya Pak, menyinggung beberapa brand gitu ya, Iya. atau brand-brand UMKM gitu yang Mhm. sedang marak sekarang Iya. dijualkan. Jadi ada misalnya ada keripik gitu Iya. ya, itu kan bersangkut pautan dengan teman-teman di UMKM Iya, yang UMKM mungkin ya. yang dimana tuh problemnya tuh hampir sama gitu kan, Iya. berjualan gitu Iya, kan. Jadi jualan mereka selling. ya mungkin mereka bisa tuh bikin produk pinter bikin produk, tapi Jago merennya. untuk menjual itu kan kadang-kadang mereka suka agak PR gitu. Nah mungkin Iya. Kang Sidik juga banyak silaturahmi ke bawah gitu ya ke teman-teman UMKM. Apa sih yang Kang Sidik lihat gitu problem di mereka seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya yang kita tahu UMKM tuh walaupun 90% ekonomi kita UMKM, Iya. tapi market yang dikuasai UMKM itu cuma 5%, market Iya. sisa. Oke. Kita tahu semua UMKM itu cuma bertarung di market sisa 5% itu. Udah tahu market kita sisa, marginnya dikit, padat karya, padat produksi, kenapa semuanya saling bersaing satu sama lain? Padahal kan bisa dilihat bahwa kalau UMKM itu kolaborasi, yang jago jualan, jualan, yang jago produksian, produksian, yang jago misalnya dia bikin story, yang jago misalnya dia bikin baju. Jadi UMKM jangan menggarap semuanya karena capek. Kalau UMKM menggarap dari inbound production sampai outbound marketing itu bakal capek banget. Kalau misalnya dia paling jago produksi ya bikin produksi aja. Kalau dia jago jualan ya jualan aja. Nanti di situ ketemu value yang bisa di-sharing itu apa gitu. Oke, berarti memang mesti membagi peran ya berarti di teman-teman di UMKM gitu ya. Mesti Iya. ada yang bagian di produksi, ada yang bagian dari sisi Jualan ya. jualan. Nah, oke misalkan mereka sudah pintar berproduksi, sebenarnya cara memasarkan yang ideal gitu ya untuk teman-teman UMKM tuh seperti apa sih? Mungkin mereka sudah, oh saya bisa menjual nih ke titik A, tapi kok tetap aja masih belum bisa mengangkat nilai ekonomi ke teman-teman UMKM Iya. gitu. Seperti yang kita tahu kan UMKM marginnya dikitnya cuma 5% tuh kalau makanan. F&B cuma 30% atau 100%. Fashion tuh bisa sampai 300%. Ya cari market-market alternatif di mana usaha-usaha besar tuh susah gerak di sana gitu. Oke. Misalnya jualan cilok, jualan cuanki itu kan untungnya banyak. Kalau misalnya ada yang bermitra, kita punya beberapa gerobak, itu bakal enak banget. Jual market non formal di mana itu tuh di luar kewajaran dan di luar strategi marketing pada umumnya. Coba deh cari blue ocean baru gitu. Istilahnya kan kalau jualan tuh ada red ocean udah padat, semuanya tempur di sana kayak KRL, kayak MRT lah. Ada satu lagi blue ocean yang namanya blue ocean tuh ditemukan, terus diusahakan dan dibentukkan. Coba cari market di mana ketika mau akuisisi market itu gak mahal gitu. Gak apa-apa coba red market mah gak apa-apa nyoba di red market tapi ada profitnya. Tapi cobain lagi satu lagi blue ocean-nya gitu. Yang jarangnya gimana? Oke, berarti ya dapat istilah baru nih Iya. yang menarik yang namanya ada mungkin pasar yang red ocean ya. Ya bisa pasar di- merah lah gitu. Pasar merah sama blue ocean itu Iya. pasar yang masih biru. Oke, mungkin di sini teman-teman juga mungkin ada yang masih belum paham gitu ya makna dari Iya. blue ocean ini, itu menarik nih. Iya. Ada satu solusi di mana teman-teman UMKM itu bisa memasarkan di sisi yang blue ocean nih. Nah, mungkin kalau untuk dari pengaplikasian lebih mudahnya gitu ke teman-teman, blue ocean itu seperti apa sih Kang sebenarnya? Apa gitu yang mesti dilakukan untuk mereka masuk ke dalam blue ocean tadi gitu loh? Jadi Untuk